Banyak keributan keluarga, banyak keributan dalam persahabatan, pergaulan. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan kehendak saya. Saya maunya begini, saya maunya begini, saya inginnya begini, kehendak saya begini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kuat, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang tidak pernah gagal. Kau menolong menyelamatkan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Karena itu kami dengan bangga berkata, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Bicara buat masing-masing kami, nyatakan isi hatimu buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman-Mu adalah terang, Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Oleh karena Firman-Mu kami hidup. Oleh karena firman-Mu kami kuat. Oleh karena firman-Mu kami dapat berkata kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi kami. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima firman hari ini. Yang siap menerima firman hari ini katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya saya kembali pagi hari ini. Karena saya tahu di mana firman Tuhan diberitakan, maka kuasanya dinyatakan bagi yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih ada pada pembahasan Alkitab kita secara sistematis. Dan kita sekarang masuk di Mazmur 135. Mazmur 135, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam sharing pagi hari ini, maka judulnya adalah kehendak Tuhan. Banyak keributan keluarga, banyak keributan dalam persahabatan, pergaulan. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan kehendak saya. Saya maunya begini, saya maunya begini, saya inginnya begini, kehendak saya begini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang ngotot pada kehendak saya, kemauan saya, keinginan saya, yang terjadi adalah keributan dan kekacauan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, yang pertama ada damai sejahtera, yang kedua ada kemenangan, yang ketiga ada mujizat, dan yang keempat ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk di Mazmur 135 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Buat saudara-saudara yang sedang sakit, buat saudara-saudara yang sedang berbeban berat, buat saudara-saudara yang sedang berkata mumet pikiranku pendeta, buat saudara-saudara yang mungkin sedang ada dalam situasi-situasi yang berbahaya, saudara-saudara yang sedang ada dalam tekanan-tekanan berat dalam hidup saudara. Saya bacakan ayat ini sekali lagi di ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Artinya karena Tuhan itu baik, penyakit kita akan disembuhkan. Karena Tuhan itu baik, rumah tangga kita akan dipulihkan. Karena Tuhan itu baik, masalah kita akan diangkat. Karena Tuhan itu baik, mujizat Dia sediakan. Karena Tuhan itu baik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu akan Tuhan sediakan buat kita. Ayat yang keempat. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita melebihi segala alam, melebihi segala masalah, melebihi segala persoalan dalam hidup kita. Ayo baca bersama saya ayat yang kelima. Kan saya udah bilang kan, doa pagi, semangat pagi kita ini seperti sel grup kita. Meskipun kita gak bertemu secara langsung, tapi dalam roh kita bersatu.
Karena itu saya mau kita interaktif. Baca ayat yang kelima sama-sama. Sesungguhnya aku tahu. Pak, Bu, adik-adik muda, om dan tante, rekan-rekan pensiunan. Katakan ini dengan iman. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita, yang kita kenal, kita panggil dalam nama Yesus Kristus itu melebihi segala Allah. Melebihi segala masalah, melebihi segala persoalan, melebihi segala badai. Bahkan melebihi segala serangan setan yang mau coba menjatuhkan kita. Ayat yang ke-6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Nah itu dia. Itu yang perlu kita sadar, itu yang perlu kita tahu. Kehendak Tuhan, karena Tuhan akan mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Apa saja yang Yesus tidak mau, tidak akan jadi. Apa saja yang Yesus mau, pasti jadi. Makanya Alkitab bilang, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, gak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Dan kalau Tuhan merendahkan, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Dikatakan ayat yang ke-6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Haleluya. Karena itu saya catat di sini dalam pendahuluan, setiap manusia mendapat anugerah dari Tuhan Yesus. Ketika kita diciptakan Tuhan, ada anugerah yang menyertai kita yang bernama free will atau kehendak bebas. Ada yang bilang pada dasarnya manusia tidak sepenuhnya punya kehendak bebas, apapun yang terjadi, apapun teori saudara. Tapi pada dasarnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberi kehendak bebas. Makanya kepada Adam dan Hawa Tuhan memberi perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali yang di tengah. Jangan kamu makannya, kalau kamu makannya kamu akan mati. Berarti ada resiko. Betul, setiap kita punya kehendak bebas. Tapi ada resiko yang akan kita tanggung. Kalau kita salah mengambil langkah-langkah dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu berguna, segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Berarti hidup kita cuma mau melakukan yang boleh atau tidak. Kan ada banyak orang gitu kan, anak muda tanya, pacaran ciuman boleh nggak? Boleh cerai nggak? Kalau suami saya ternyata gay, boleh cerai nggak? Kalau istri saya selingkuh, boleh gini nggak? Boleh gitu nggak? Orang Kristen boleh pakai rok mini nggak? Orang Kristen boleh tato nggak? Orang Kristen kalau laki-laki boleh pakai anting nggak? Orang Kristen boleh tindik di hidung nggak? Boleh tindik di alis nggak? Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pembahasan kita kadang-kadang terlalu childish sekali. Boleh atau tidak boleh? Orang Kristen boleh ngerokok nggak? Kalau cerutu bagaimana? Kalau pakai rokok elektrik gimana? Kalau rokoknya asapnya nggak saya telan lalu saya buang lagi. Orang Kristen boleh minum alkohol nggak? Kalau cuma sedikit gimana? Boleh nggak? Kalau wine boleh. Saudara, itu yang saya bilang pembahasan childish, pembahasan kekanak-kanakan. Orang Belanda bilang kinderachtig. Terlalu kekanak-kanakan gitu, kinderachtig banget gitu. Karena hidup Kristen bukan hanya boleh nggak boleh. Alkitab bilang oke, segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi hidup Kristen udah mulai meningkat, bukan cuma boleh nggak boleh. Ini jadi berkatnya. Ini membangun nggak? Ini menjadikan kita batu sandungan nggak? Ini memuliakan Kristus nggak? Ini meluaskan kerajaan Allah nggak? Kalau enggak, kita harus berani bilang tidak. Hidup jangan mengikuti suara daging. Alkitab berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Berarti hidup harus punya prinsip. Orang mau bilang kita terlalu rohani lah. Kita terlalu cepat lah. Biarin aja, saudara. Iya kan? Wah, kita terlalu fanatik lah. Biarin aja. Yang penting dasar kita bukan lagi boleh atau tidak boleh. Dasar kita ini berguna nggak? Ini membangun nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini memuliakan Kristus nggak? Ini meluaskan kerajaan Allah nggak? Karena kita hidup bukan asal hidup di muka bumi. Kita hidup untuk menjadi berkat. Kita hidup untuk meluaskan kerajaan Allah. Kita hidup untuk membalas cita Tuhan. Kita hidup untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi setiap manusia pada dasarnya mendapat anugerah dari Tuhan, yaitu kehendak bebas, free will. Namun kehendak bebas bukan berarti kita dapat berbuat seenaknya dan semaunya. Oh, saya punya kehendak bebas, apa saja. Lalu kita percaya, sekali selamat, toh tetap selamat. Saya udah dibaptis, jadi saya pasti selamat. Siapa yang bilang bahwa orang dibaptis pasti diselamatkan? Alkitab bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Paulus bilang jangan sampai kamu mulai dengan roh, kau mengakhiri dengan daging. Betul orang dibaptis. Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang memperoleh selamatnya. Alkitab juga ingatkan kita. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan dapat masuk kerajaan sorga. Saya percaya, sekali selamat tetap selamat. Tetapi yang saya mau ingatkan, apa artinya sekali selamat? Karena orang kalau udah selamat itu berarti benci dosa. Orang kalau udah selamat berarti lahir kembali. Manusia daging kita mati. Hiduplah oleh roh kata Alkitab. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau orang bilang sekali selamat tetap selamat. Meskipun saya merokok, meskipun saya berzina, meskipun saya nonton blue film. Kok pikir kok ada orang dalam kah? Seenaknya saudara-saudara. Sekali selamat tetap selamat. Artinya sekali selamat betul-betul mati bersama Kristus. Meninggalkan hidup daging. Berjalan dalam tuntunan roh. Berjalan dalam tuntunan roh bukan berarti kita tidak mengerjakan hobi, kita tidak olahraga. Bukan begitu. Kita masih menjalankan hal-hal tanggung jawab duniawi kita. Tetapi kita tidak melakukannya secara daging. Tapi kita dalam pimpinan roh. Pimpinan roh artinya bukan hanya boleh atau tidak boleh. Tapi berguna nggak, membangun nggak, jadi berkat nggak, memuliakan Kristus nggak, meluaskan kerajaan Allah nggak. Itu yang paling penting. Makanya saya coba simpulkan di sini bahwa setiap manusia mendapat anugerah Tuhan yaitu kehendak bebas. Dan karena kehendak bebas ada namanya tanggung jawab. Ada namanya risiko untuk setiap keputusan yang kita ambil. Nah, kehendak bebas di sini bukan berarti semaunya seenaknya, ya kan? Namun dengan diberikan kehendak bebas, kita direncanakan Tuhan untuk memilih kehendak Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Berguna nggak, membangun nggak, jadi berkat nggak, memuliakan Kristus nggak, meluaskan kerajaan Allah nggak. Nah, saya coba pelajari ada 4 kebenaran tentang kehendak Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan itu segala hal yang baik. Apa sih kehendak Tuhan itu? Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu berguna. Ini berguna nggak? Ini membangun nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini baik nggak? Walaupun misalnya bercanda itu baik. Tapi kalau dengan bercanda kita orang tersinggung, orang kecewa, maka kita nggak boleh bercanda di situ. Karena kita belum bisa mengontrol bercanda kita. Kita dalam bercanda kadang-kadang suka menghina, menjatuhkan orang. Nah, itu berarti nggak boleh. Padahal kan bercanda boleh kan. Kadang-kadang ada banyak orang, ya kan saya cuma bercanda, saya kan cuma bercanda. Nah, kita bilang, jangan sampai kau menghina, lalu kemudian kau berkata, aku akan hanya bergurau. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Jadi mempertanyakan, ini kehendak Tuhan atau tidak, tanya, ini baik gak? Kira-kira kalau saudara pacaran, raba-rabaan, itu kehendak Tuhan kan? Kalau saudara pacaran lalu membangkitkan hawa nafsu, itu baik gak? Ya kan? Engkau ciuman dan akhirnya membangkitkan hawa nafsu. Akhirnya mau lebih lagi dan akhirnya jatuh dalam dosa seksual. Bu, ngelawan suami baik gak? Pak, bentak istri baik gak? Mungkin betul ada usul istri yang kurang baik. Dan engkau tidak harus melakukannya. Mengalah bukan berarti usul istri tidak baik dikerjakan, bukan. Tetapi membantahnya dengan hikmat. Nah, karena hikmat itu yang baik. Nah, jadi ingat ya, kehendak Tuhan itu segala yang baik. Yang kedua, kehendak Tuhan bagi kita agar kuasa setan dihancurkan. Karena pada dasarnya kehendak Tuhan buat kita supaya kita lebih daripada orang-orang menang. Iblis itu pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Alkitab berkata lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti kehendak Tuhan buat kita untuk kita menghancurkan iblis, lawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Yang ketiga, kehendak Tuhan bagi kita agar kita semakin kuat. Jadi kadang-kala Tuhan izinkan tantangan kok. Itu bukan kehendak Tuhan supaya yang baik. Kan masalah bukan sesuatu yang baik. Loh, kadang-kala masalah justru membuat kita rendah hati. Masalah membuat kita nggak sombong. Masalah membuat kita nggak angkuh. Masalah membuat kita nggak egois lagi. Akhirnya kita pikir, iya ya, saya ternyata perlu orang lain. Jelas? Jadi kehendak Tuhan yang pertama, supaya kita menerima segala yang baik. Yang kedua, kehendak Tuhan buat kita agar kuasa setan dihancurkan. Supaya kita hidup dalam kemenangan. Yang ketiga, kehendak Tuhan bagi kita agar kita semakin hari semakin kuat. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan. Sampai kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang keempat, saya pelajari kehendak Tuhan buat kita agar kita semakin hari semakin menjadi sempurna. Makanya bahasa Alkitab bilang supaya kita tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Makanya Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu sempurna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan soal apa yang saya mau. Hidup ini bukan soal apa yang menguntungkan saya, apa yang menyenangkan saya. Tapi hidup ini, bagaimana kita mengerjakan yang Tuhan kehendaki.
Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Berarti permintaan kita sudah dikuduskan oleh firman. Karena pikiran, hati, dan jiwa kita sudah dipenuhi dengan firman. Makanya jelas Alkitab berkata, biarlah Tuhan mengerjakan apa yang baik menurut pemandangannya. Haleluya. Nah, saya coba pelajari orang yang memiliki kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, hidupnya pasti mengalami peningkatan. Awal menjalani kehendak Tuhan itu kadang-kadang gak gampang. Kita harus menyalipkan daging. Kita kadang-kadang harus berbeda dengan dunia. Kadang-kadang kita mulai ditinggalkan, kadang kita mulai disingkirkan oleh dunia. Awal, saya ulangi sekali lagi, awal mengerjakan kehendak Tuhan kadang-kadang tidak menyenangkan. Ada resiko-resiko penting yang harus kita buat. Tapi selalu saya bilang, penderitaan karena memilih melakukan kehendak Allah selalu lebih indah daripada kenikmatan karena memilih melakukan hal-hal duniawi. Karena kalau kita menikmati kesenangan dalam pilihan hal duniawi, ujung-ujungnya lebih binasa, kehancuran, dan kita dipermalukan. Tapi kalau kita menderita karena kita menjalani kehendak Allah, ujung-ujungnya kita melihat kemenangan, kemuliaan, dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi orang yang memiliki kehendak Tuhan dalam hidupnya, yang pertama hidupnya pasti akan mengalami peningkatan. Akan mengalami kemajuan. Yang kedua, hidupnya berkemenangan. Betul ada tantangan. Iya dong. Daud memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, itu menghadapi Goliat. Ada tantangan tapi menang. Musa memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu berhadapan dengan Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya tantangan, tapi ada kemenangan. Dan setiap saudara hari ini pilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Seberat apapun, tinggalkan dosa, tinggalkan sifat hidup kompromi, tinggalkan hal daging dan duniawi. Pilih kehendak Tuhan. Meskipun awalnya berat, tapi kemenangan-kemenangan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, orang yang memilih kehendak Tuhan dalam hidupnya, hidupnya akan penuh damai sejahtera. Tahukah saudara? Dosa membuat kita deg-degan, dosa membuat guilty feeling, rasa bersalah, dosa membuat kita gak nyaman dalam hidup. Dan itulah keahlian iblis itu, kelicikan iblis itu. Dia buat kita senang sesaat, tapi kemudian tertekan. Coba lihat orang yang membohongi istri misalnya. Orang yang berzina misalnya. Orang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah. Orang yang punya istri piaraan. Kelihatannya, wah dia menikmati. Tapi ada momen-momen tertentu dia hidup, aduh gimana kalau anak saya tahu, aduh gimana kalau istri saya tahu, aduh nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini, nanti kalau bagaimana kalau begini. Dan kemudian rasa bersalah, rasa berdosa terus menghantui hidupnya. Iblis senang menjajah kita dengan rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tertekan. Karena orang yang rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tertekan, gampang sekali dikuasai dengan ketakutan, gampang sekali dikuasai dengan berbagai penyakit, dan kemudian gampang sekali dikuasai dengan hal-hal yang mencemaskan dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya. Hidup dalam kebenaran, berjalan dalam damai sejahtera. Haleluya. Dan terakhir, orang yang memilih kehendak Tuhan dalam hidupnya, hidupnya akan melihat segala janji-janji Tuhan digenapi. Saudaraku, memang waktu kita awalnya menjalani kehendak Tuhan, kadang-kala tantangannya berat, hal-halnya menyakitkan. Tapi saudaraku, Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang memperoleh selamatnya. Memang berat menjalani kehendak Tuhan, tapi kita tidak pernah menyesal. Karena di ujung jalan kesetiaan selalu ada gerbang kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Saatnya saya berdoa buat saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, itulah pergumulan kehidupan saya. Secara jujur, saya kadang-kala hidup gak memikirkan lagi mau kehendak Tuhan, kayak mau apa, kayak pokoknya saya untung, saya senang, saya bahagia, saya mendapatkan yang saya harapkan, itu yang saya buat. Tapi secara jujur, akhirnya saya kompromi dengan dosa, saya menghalalkan segala cara. Dan seringkali saya terjebak pada jebakan-jebakan iblis dan dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, hari ini kami belajar, kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Karena kehendak Tuhan bukan hanya boleh, tidak boleh. Tapi ini berguna nggak? Ini membangun nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini memuliakan Kristus, ini meluaskan kerajaan Allah nggak? Itu sebabnya Bapa dalam nama Yesus, robah prinsip kami. Sehingga mulai hari kami nggak mikirkan diri kami sendiri. Tapi mulai hari ini kami belajar kehendak Tuhan. Karena kami mengerti kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kami. Kehendak Tuhan yang membuat kami meningkat. Kehendak Tuhan yang membuat kami jadi berkat. Kehendak Tuhan yang membuat kami dapat melihat janji-janji Tuhan semuanya tergenapi. Amba berdoa di dalam nama Yesus. Anugerahmu, kasihmu, berkatmu, kuasamu dinyatakan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, mungkin saudara adalah orang yang egois. Orang-orang sekitarmu tertekan. Karena hidupmu pokoknya saya harus apa yang saya mau. Apa yang saya ingin. Apa yang saya harapkan, apa yang saya suka, itu yang harus terjadi. Tanpa kau sadari, kau jadi penjajah buat istrimu.
Kau jadi penjajah buat suami. Kau jadi penjajah buat mertuamu. Kau jadi penjajah buat menantu. Sudah tahu nggak? Banyak orang menangis, banyak orang tertekan, banyak orang kecewa karena engkau. Boleh nggak hari ini kau berkata, Tuhan aku nggak mau. Robah karakter. Aku cuma ingin orang lain bahagia, diberkati, tertolong lewat kehidupan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sehingga hari ini kau berkata, aku hanya ingin kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Kita doa Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Ampuni kami kalau kami egois. Tanpa kami sadari kami menjajah. Tanpa kami sadari kami melukai. Tanpa kami sadari kami mendatangkan tekanan-tekanan tertentu. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Anugerahmu, kasih karuniamu, berkatmu. Kiranya mengubahkan kami. Supaya kami tetap hidup di jalan kehendakmu. Karena kami tahu kehendakmu yang terbaik. Kehendakmu yang membawa damai sejahtera. Kehendakmu yang menuntun kami pada peningkatan kemajuan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak lupa hamba berdoa buat setiap jemaat sekalian yang sedang dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam tantangan, sedang menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, mujizat itu nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tertolong, mereka dikuatkan, mereka dibela, dan mereka menerima anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Bahkan mereka menuliskan masalahnya di live chat, di kolom komen. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, Tuhan buka jalan. Tuhan tuntun mereka melihat kemuliaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapak. Kami ditolong, kami dikuatkan, kami dituntun, kami dihibur, kami diarahkan di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit, Allah setiap saudara yang sakit. Imani bahwa pagi ini pagi kesembuhan saya. Ayo nyatakan sekarang pagi ini pagi kesembuhan saya. Ayo nyatakan sekarang sama-sama bilang pagi ini pagi kesembuhan saya. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapak hari ini kami deklarasikan pagi ini pagi kesembuhan saya. Hari ini hari kesembuhan saya. Sakit penyakit kelemahan tubuh kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dahsyat. Sakit kepala disembuhkan Tuhan. Sakit jantung disembuhkan Tuhan. Paru-paru disembuhkan Tuhan. Ginjal disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi. Sakit pada bayi, sakit pada anak-anak. Dalam nama Yesus. Yang kandungannya sungsang, yang kandungannya bermasalah. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Terima kasih. Bayi-bayi yang sedang ada di rumah sakit, anak-anak kecil yang sedang di rumah sakit. Dalam nama Yesus dijamah. Mereka yang sedang bergumul untuk sakit penyakit anaknya. Dalam nama Yesus dipulihkan. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit dan butuh mujizat. Mereka yang sakit di rumah dan butuh mujizat. Bapak dalam nama Yesus Tuhan jamah. Terima kasih Bapak. Mereka yang hidup khawatir. Dan khawatirnya mengakibatkan berbagai penyakit datang. Kami tolak dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa kesembuhan Tuhan. Mulai terima sekarang. Mulai terima kuasa kesembuhan Tuhan. Mulai terima kuasa kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Mulai imani kuasa Tuhan. Mulai imani. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba mengasihi jemaat Tuhan satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Sudah hamba sampaikan bagi umat. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Tolong mereka untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami kemajuan, peningkatan. Di dalam kasih karunia, anugerah dan kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Pejabat di pusat dan di daerah. Para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara. Kapolri, Panglima TNI. Bapak dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mulai dari pemimpin-pemimpinnya, staf-stafnya, sampai seluruh anggota-anggotanya dijaga oleh Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan. Dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju. Indonesia makin hari makin bertumbuh. Indonesia makin hari makin baik. Hasil bumi, hasil tanah, hasil tambang, hasil hutan, hasil laut, semua baik dalam nama Yesus. Kesehatan masyarakat, politik, pendidikan, keamanan, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Menjelang pemilu kami mengerti. Ada saja yang mainkan politik-politik identitas, politik-politik adu domba, politik-politik divide tempera.
Baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan kadang-kala sampai melibatkan intelijen-intelijen asing. Dengan tujuan mendatangkan perpecahan, kekacauan, saling benci di bangsa kami. Bahkan menimbulkan kerusuhan. Bapak, kami sadar Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan bertindaklah. Damai sejahtera atas Indonesia. Kesatuan dan persatuan tetap terjaga di bangsa ini di bawah Pancasila. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Yesus. Apa saja yang Yesus mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Setiap kami yang menerima firman hari ini, Tuhan tolong supaya kami tetap berjalan kehendak Tuhan. Dan menuntaskan amanat agung Kristus pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Janji Tuhan jelas. Singa dan ular tedung akan kau langkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Janji Tuhan jelas, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai pagi hari ini, doa pagi, semangat pagi, sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kitalah orang-orang berbahagia itu. Karena orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, sama-sama kita katakan hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor rekening, dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, pastikan kita melakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita lakukan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Haleluya.